Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Sudah 2 hari MPLS daring kita jalankan. Saya harap adik-adik tetap semangat, tetap berperilaku hidup sehat, dan semoga kita juga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. MPLS pada tahun ini memang terasa berbeda, karena yang dulunya MPLS itu tatap muka secara langsung, tetapi pada tahun ini MPLS terpaksa diadakan secara tidak langsung, secara online. Adik-adik disuguhkan tentang visi misi sekolah tanpa tahu bagaimana sekolah itu. Adik-adik disuguhkan betapa indahnya hidup di asrama Asmansu tanpa pernah tidur 1 malam pun di asrama Asmansu. Itu tidak hanya dirasakan oleh adik-adik, tapi kami kelas 11 dan kelas 12 juga berat rasanya. Awal tahun ajaran kami dimulai dengan belajar secara online. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi kita semua. Kita harus tetap semangat, berpikir positif. Kita percaya kita semua bisa lalui masa-masa ini dengan baik. Mungkin itu awalan dari saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama Abang Dafa Hilmi, biasa dipanggil Dafa. Abang merupakan ketua dari OSIS. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, Abang diamanahkan untuk menyampaikan materi tentang pengenalan organisasi di Asmansu. Karena Abang di OSIS, maka Abang akan terkhusus pada OSIS. Awalnya kita akan bergerak pada pengertian dari OSIS tersebut. OSIS merupakan singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah, yang mana menurut fungsinya OSIS itu merupakan tempat wadah untuk menampung, tak hanya menampung tapi juga mengembangkan bakat, minat, serta kreativitas dari siswa tersebut. Dan lanjut kepada tujuan OSIS. OSIS memiliki satu tujuan utama, yaitu sebagai jembatan antara guru dan siswa, ataupun sebaliknya. Abang tekankan sebagai jembatan, yaitu penghubung antara guru ke siswa maupun sebaliknya. Lalu tentang landasan dari OSIS itu terdapat pada Peraturan Menteri nomor 39 tahun 2008 tentang kesiswaan. Ada 10 bidang di OSIS. Apa saja itu? Yaitu ada KME, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengatur ibadah dari siswa Asmansu. Dan salah satu program unggulan dari KME ini yang berkaitan dengan dunia luar yaitu Asmansu Gimita Muharram, yang alhamdulillah sudah terlaksana pada tahun kemarin. Selanjutnya ada BPLBN, Budi Pekerti Luhur dan Bela Negara. Ini berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan Pancasila. Yang ketiga ada namanya prestasi akademik. Ini mengontrol bagaimana kenyamanan dalam belajar siswa Asmansu, baik itu di asrama maupun di sekolah. Dan salah satu program unggulannya yang berkaitan dengan dunia luar yaitu Asmansu Competition Day, Kompas Senior dan Junior. Dan ini yang bagi saya pakai merupakan salah satu dari baju kepanitiaan dari SKOT, yaitu SKOT 4. Lanjut kepada seni budaya atau disingkat dengan SB. Ini berkaitan dengan kesenian dan mengasah kreativitas siswa di bidang kesenian. Selanjutnya ada di bidang teknologi informasi. Ini merupakan pengembangan dari kreativitas siswa, bahwa kita siswa Asmansu, kita siswa asrama, bukan siswa gaptek. Ini membuktikan bahwa siswa Asmansu tidaklah siswa yang gagap teknologi.
Selanjutnya ada kewirausahaan, mengembangkan bakat minat siswa di bidang wirausaha. Selanjutnya ada bidang olahraga, ini juga mengontrol kesehatan jasmani dari siswa-siswa Semansu. Dan humas itu juga berkaitan dengan hubungan bermasyarakat. Yang kesembilan ada sastra bahasa. Sastra bahasa ini mengatur bagaimana tata bahasa dari siswa Semansu, baik itu dimulai dengan English Day, Indonesian Day, dan bahasa keseharian, bagaimana kesopanannya. Yang terakhir lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini baru berumur 2 tahun dan bercita-cita insya Allah dalam waktu dekat sekolah kita menjadi sekolah adiwiyata. Itu mungkin profil singkat dari beberapa bidang, ada 10 bidang. Selanjutnya mitra kerja OSIS. OSIS tidak bekerja sendiri, juga ada yang mengontrol dan sebagai mitra kerja. Dan mitra kerja OSIS itu ada beberapa. Di bidang SB, OSIS juga bermitra kerja dengan namanya FBI. Nanti akan dijelaskan pada part-part selanjutnya. Di bidang sastra bahasa, OSIS bermitra kerja dengan Mahkamah Bahasa. Apa itu Mahkamah Bahasa? Nanti akan dijelaskan pada part selanjutnya. Mungkin itu sedikit materi singkat dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, karena sesungguhnya kekurangan milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya Dafa Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin aku Akhlakul Karimah dan kalian bisa panggil aku Kori. Nah, di video sebelumnya, Dafa udah jelasin sekilas tentang OSIS MPK SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Di video kali ini, aku bakalan sedikit jelasin tentang kegiatan MPLS yang biasa diadakan oleh OSIS MPK SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Biasanya, sebelum MPLS dimulai, kita bakalan dibagi menjadi beberapa gugus yang nantinya bakalan dipandu oleh 4 orang kakak gugus yang berasal dari anggota OSIS MPK SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Dan kita juga bakalan dibagikan buku panduan MPLS yang berisikan jadwal-jadwal kegiatan selama MPLS berlangsung, informasi tentang sekolah, Semansu, dan lain sebagainya. Kegiatan MPLS biasanya dimulai dengan senam pagi dan dilanjutkan dengan jalan-jalan sekitaran Semansu. Nah, sedikit informasi nih buat adik-adik, kalau Semansu kita bakalan jarang keluar karena jadwal keluar itu cuma pada hari Minggu dan waktunya juga terbatas. Menurut kakak, itu sih sebenarnya untuk kita juga, karena bisa ngelatih kedisiplinan, ketahanan mental di asrama, serta kemandirian kita. Nah, kalau misalkan adik-adik nanti kuliahnya udah keluar daerah atau bahkan keluar negeri, pasti nggak canggung lagi karena kita udah terbiasa di asrama. Nah, habis jalan-jalan sekitaran Semansu, biasanya kita langsung diarahin untuk ke catering dan makan pagi, dan dilanjutkan lagi ke sekolah untuk melaksanakan apel pagi. Dan selanjutnya biasanya ada yang namanya bridging course. Nah, bridging course ini semacam bridge yang menjembatani pelajaran SMP ke pelajaran SMA, yang nantinya bakalan dimentori oleh guru-guru kece di SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Dan juga nanti bakalan ada pengerahan dari pihak sekolah, wakil kesiswaan, serta guru BK mengenai informasi tentang sekolah, asrama, dan lain sebagainya yang bakalan dilakukan di ruang pertemuan. Dan juga perkenalan organisasi atau eskul yang akan dihandle oleh OSIS MPK tentunya. Setelah full kegiatan sekolah, maka kegiatan akan dihandle kembali oleh OSIS MPK yang nantinya kita bakalan ngadain semacam game atau perkenalan dengan anggota OSIS MPK SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Nah, di game ini kita bakalan ngumpul lagi bersama anggota gugus kita, sekalian perkenalan supaya lebih dekat serta lebih mengenal dengan kakak OSIS MPK SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Biasanya di waktu-waktu ini kita juga bakalan nyiapin yel-yel yang nantinya bakalan diperlombakan di akhir acara. Tidak hanya di sekolah, nanti kegiatan MPLS juga berlanjut di asrama yang nantinya bakalan dijelasin oleh Bang Saki setelah ini. Nah, mungkin sekian pengenalan tentang kegiatan MPLS yang biasa diadakan oleh OSIS MPK SMA Negeri 1 Sumatera Barat selama kegiatan MPLS. Nah, kalau ada yang mau nanya-nanya, silahkan di sesi tanya jawab nanti. Insya Allah bakalan kami jawab. Sekian dari kakak. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama Bang Zaki Armizan, dan pada kesempatan kali ini Bang akan menyampaikan sedikit pesan dan kesan serta berbagi pengalaman tentang MPLS tahun 2018-2019. Setelah full melaksanakan kegiatan di sekolah, kegiatan berikutnya kami sambung dengan kegiatan keasramaan, yang dimana dimulai dari sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Pada hari pertama, ba'da isya, kami dikumpulkan di masjid untuk dilaksanakan sebuah kegiatan yang bernama ekspedisi sarung. Kegiatan ini hanya berlaku bagi yang putra, di mana pada kegiatan ini kami dicek sarungnya, apakah sarung yang kami pakai sudah kuat dan dipakai dengan cara yang benar. Jadi maksud dari kegiatan ini agar kami nantinya bisa memakai sarung dengan kuat dan dengan cara yang benar. Setelah selesai melaksanakan kegiatan ekspedisi sarung di masjid, kegiatan berikutnya yang kami laksanakan adalah perkenalan asrama. Jadi seluruh warga asrama, yaitu kelas 10 yang baru, kelas 11, serta kelas 12 berkumpul untuk melaksanakan kegiatan perkenalan di lobi asrama. Maksud dari kegiatan perkenalan ini adalah untuk mempererat hubungan kami antara abang dan adik serta seluruh warga asrama dalam rangka penerimaan murid baru. Dan juga setiap kelas 10 yang baru diberikan tantangan oleh OSIS, yaitu mengumpulkan tanda tangan warga sekolah sebanyak-banyaknya. Nah, dengan adanya perkenalan ini bisa menjadi sebuah jalan bagi kami untuk mengumpulkan tanda tangan yang merupakan sebuah tantangan bagi kami yang diberikan oleh OSIS. Perkenalan dan silaturahmi kami tidak hanya sampai di situ. Berikutnya, kami melakukan silaturahmi juga dengan cara berjalan-jalan ke kamar-kamar teman dan ke kamar abang-abang agar bisa mempererat tali silaturahmi kami. Nah, dari kegiatan berkunjung ini, kami bisa bercerita-cerita, berbagi pengalaman, sekaligus melaksanakan tantangan yang diberikan oleh OSIS tadi, yaitu mengumpulkan tanda tangan dari abang-abang dan seluruh warga asrama. Jadi, kami bisa mempererat tali silaturahmi kami dengan abang-abang, dengan teman-teman, supaya kami lebih saling mengenal tentunya. Nah, itu bercerita pada hari pertama. Pada malam keduanya, kami melaksanakan kegiatan muhasabah, yang dimana kegiatan muhasabah ini didampingi oleh Ustaz Satria. Tahun ini, Ustaz Satria sudah menjadi salah seorang pembina asrama putra di SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Pada melaksanakan kegiatan muhasabah ini, suasana memang terasa sangat emosional, di mana banyak teman kami yang terharu, bahkan ada yang menangis karena teringat akan orang tuanya. Hal ini wajar terjadi pada kami karena itu merupakan kali pertama bagi kami yang belum pernah masuk asrama untuk jauh dari orang tua kami. Karena pada saat kami melaksanakan MPLS, dalam seminggu pertama kami belum boleh berkomunikasi dengan orang tua kami. Kami belum boleh meminjam handphone yang dipegang oleh pembina asrama untuk menjaga komunikasi dengan orang tua terlebih dahulu, agar bisa mengajarkan pada kami untuk lebih mandiri dan lebih teguh tentunya. Setelah kegiatan muhasabah selesai, dilanjutkan bagi kami yang putra dengan melaksanakan kegiatan mabit. Mabit atau Malam Bina Iman Taqwa adalah sebuah kegiatan di mana kami bermalam di masjid dengan tujuan untuk memfokuskan ibadah kami tentunya. Pada kegiatan mabit ini juga, kami diajarkan agar harus kompak dengan teman-teman kami, yang dimana kami harus bersama mereka untuk 3 tahun ke depan. Dan dalam kegiatan mabit ini, kami difokuskan pada tilawah kami dan juga sholat malam. Ba'da isya, kami tidak kembali ke asrama terlebih dahulu, jadi kami langsung menetap di masjid dan bermalam di masjid. Pada besok paginya ditutup dengan kegiatan sholat tahajud berjamaah. Dari MPLS ini, kami belajar berbagai hal dan mendapatkan berbagai pengalaman yang tidak bisa kami lupakan tentunya. Ini mana MPLS ini merupakan sebuah awal bagi kami untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Berbicara tentang asrama, merupakan hal yang menarik karena banyak dari adik-adik di sini yang ingin masuk SMA Negeri 1 Sumatera Barat karena ingin mencoba bagaimana rasanya asrama. Dan abang pun begitu. Sebelum masuk ke SMA Negeri 1 Sumatera Barat, abang memang tertarik karena ingin mencoba bersekolah di sekolah yang berasrama. Dan ternyata di asrama itu memanglah asik, karena di sini adik-adik akan diatur selalu. Misalnya, pada pukul ini adik-adik sudah harus makan, dan pada pukul ini adik-adik sudah harus pergi ke masjid. Dan di asrama juga, adik-adik bisa merasakan kekompakan dengan teman-teman. Karena di asrama, adik-adik akan bertemu dengan teman-teman adik-adik secara 24 jam full setiap harinya. Dan hal ini akan mengungkap bagaimana sifat-sifat teman adik. Ada yang suka marah, ada yang kadang dia pelit, ada yang tidak mau membagi makanannya, bahkan ada teman adik itu yang sangat baik. Oleh karena itu, kita harus berpandai-pandai dalam hidup di asrama. Karena dengan di asrama,
adik-adik akan bertemu dengan berbagai macam orang, dari berbagai macam daerah, dari berbagai tempat yang belum adik kenal sebelumnya. Jika adik-adik sudah terbiasa nantinya dengan asrama, maka adik-adik akan merasakan nikmatnya berasrama. Semoga adik-adik semua bisa beradaptasi dengan lingkungan SMA Negeri 1 Sumatera Barat, walaupun adik-adik semua tidak melaksanakan MPLS secara tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.